Shalom, Pak Marian, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Kita bertemu kembali di dalam mata kuliah agama Katolik untuk pertemuan minggu kedua. Hari ini kita akan berbicara tentang hati nurani menurut Gereja Katolik. Tapi sebelumnya saya ingatkan, hari ini saya buka kesempatan kalian untuk mengerjakan kuis. Kerjakan kuis hanya untuk hari ini. Saya nilai hanya untuk hari ini ya. Jadi kalau kalian benar lebih dari 50% atau benar 2 sajalah dari 4 soal itu, saya akan beri nilai kehadiran 3. Tapi kalau cuma benar 1, saya berikan nilai kehadiran 2. Kalau kalian tidak mengerjakan atau salah semua, itu saya beri nilai kehadiran 0. Hati nurani itu sangat penting. Kalau kita tidak punya hati nurani, kita akan timpang di dalam kehidupan kita. Bisa jadi juga kita akan tertekan, kita akan merasa tidak bahagia, ada suatu ketakutan, ada suatu kecemasan. Saya beri contoh. Tadi barusan di pasar itu bertemu dengan ini. Ada mobil yang diparkir sembarangan saja. Sehingga itu menghalangi. Saya tidak bisa lewat. Saya sih tidak klakson, tidak apa-apa. Tapi saya perhatikan ada satu bapak yang melihat saya begitu, tidak bisa lewat. Dia langsung mukanya itu seperti merasa bersalah. Lalu dia mulai berlari ke kendaraannya untuk memindahkan mobilnya. Jadi di situ suara hatinya atau kita sebut hati nuraninya itu bekerja dan dia merasa tidak enak. Tapi bisa saja sebenarnya kalau dari awal dia itu tahu jangan parkir sembarangan. Kalau dia sudah tahu bahwa itu akan menghalangi jalan mobil, mending jangan parkir di situ. Sebenarnya suara hati pasti meminta dia untuk jangan parkir sembarangan. Tapi kemudian dia parkir juga. Ya itulah dinamika. Hati nurani itu akan kita gunakan dinamikanya itu dalam hidup kita sehari-hari. Paulus mengatakan, ia senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan ini dikatakan oleh Yohanes, jikalau hati kita, di sini hati, dalam kitab suci itu hati itu sebenarnya sering punya arti yang sama dengan hati nurani. Di dalam Amsal dan juga di dalam Yohanes ini, hati di sini ini sama dengan hati nurani. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau kita itu terus-terusan melakukan dosa, kita kehilangan hati nurani kita, otomatis kita akan enggan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita segan untuk datang kepada Dia. Apa sih definisi hati nurani? Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1776, dikatakan demikian. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri. Elemen pertama, unsur pertama dari pengertian hati nurani, ada hukum di dalam hati manusia yang tidak muncul dari dirinya sendiri. Bukan orang pertama, bukan saya yang berbicara, tapi ada bisikan. Dan suara hati itu harus kita taati, harus kita ikuti. Suara hati itu juga punya sifat seperti ini, menyerukan untuk mencintai. Jadi hati nurani yang sejati itu selalu mendorong kita untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik. Dan sebaliknya menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu akan berseru, menggema, terus-menerus bolak-balik dalam lubuk hati manusia. Jauhkanlah itu, jangan lakukan itu, elakkanlah itu. Jadi dari definisi hati nurani menurut Katekismus Gereja Katolik di sini, ada suara dalam diri manusia melewati budi, ya. Tetapi itu juga semacam percikan-percikan intuisi yang meminta kita untuk mencari apa yang baik, melakukan apa yang baik, dan menjauhi apa yang jahat. Apakah hati nurani ini sama dengan suara Tuhan? Di dalam Katekismus dikatakan tidak otomatis sama dengan suara Tuhan. Perlu syarat, ada kondisi-kondisi tertentu di mana hati nurani kita itu akhirnya menggemahkan sabda Tuhan. Kalau ia mendengar hati nuraninya, manusia yang bijaksana dapat mendengar suara Allah yang berbicara di dalamnya. Dapat, tapi tidak selalu. Walaupun di dalam hati nuranilah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di situ ia bisa berada bersama dengan Allah. Kadang-kadang hati nurani kita itu kalau kita tidak asah, kalau kita tidak, nanti kita akan lihat kita bertumbuh di dalam hati nurani yang sehat, itu bisa jadi hati nurani kita itu tidak lagi peka terhadap suara Tuhan di dalam diri kita. Mengenai keputusan hati nurani, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1778, hati nurani itu adalah suatu keputusan, aktualisasi. Hati nurani itu bukan suatu yang diawang-awang, yang abstrak, yang formal, tapi adalah suatu
perbuatan konkret keputusan dari akal budi manusia yang ia rencanakan. Sebenarnya aktualisasi itu bukan hanya soal sudah dilakukan, tetapi rencana saja, niat saja, itu sudah merupakan aktualisasi dari budi kita yang timbul dari suara hati atau hati nurani kita. Atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Hati nurani itu akhirnya selalu soal pertimbangan moral. Apa itu pertimbangan moral? Pertimbangan moral itu adalah pertimbangan baik atau buruk. Memilih baik atau buruk, memutuskan apa yang baik atau buruk. Dan hati nurani di sini kita lihat Katekismus Gereja Katolik menggariskan itu bisa menghasilkan aktualisasi atau perbuatan konkret yang buruk secara moral. Jadi tidak harus selalu baik. Kadang-kadang ada hati nurani yang keliru, meskipun hati nurani yang sejati itu mengarahkan hak manusia itu selalu untuk yang baik. Di dalamnya terdapat juga gagasan pertanggungjawaban, kewajiban, ancaman, dan janji. Jadi hati nurani itu kompleks. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu akan banyak hal, semakin banyak pertimbangan kita di dalam memutuskan sesuatu. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita, harus kita pertanggungjawabkan juga. Selain itu, di dalam keputusan atau proses pengambilan keputusan, kita akan mengalami banyak pergulatan hati nurani ini. Khususnya kalau kalian juga mempertimbangkan perkara-perkara moral untuk rakyat atau masyarakat yang luas. Misalnya nanti kalau kalian jadi pejabat, akan ada kesempatan di mana kalian harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan sesama, dengan hati nurani yang jernih, supaya kalian dapat membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebaikan. Boleh dikatakan hati nurani adalah utusan dari Dia, Tuhan, yang berbicara kepada kita, baik di dalam alam maupun di dalam rahmat, di balik satu selubung dan mengajar serta memerintah kita melalui wakil-wakilnya. Hati nurani adalah wakil Kristus yang asli. Ini dari Kardinal John Henry Newman. Maksudnya apa? Maksudnya hati nurani kita itu sebenarnya tidak individual. Hati nurani kita itu tidak satu yang simple. Namun dia merupakan perpaduan dari banyak pengalaman kita, pengajaran-pengajaran yang pernah kita dengarkan, khotbah-khotbah yang pernah kita dengarkan, buku-buku yang kita baca, pengalaman-pengalaman kita akan hal yang sama, itu membentuk hati nurani kita juga. Sehingga di dalam proses pengambilan keputusan, ada banyak suara sebenarnya yang berbicara dan akan mengkristal di dalam satu hati nurani yang mengatakan lakukan ini atau jangan lakukan. Kita mesti membedakan antara hati nurani dan sinderesis. Martabat manusia mengandung dan merindukan bahwa hati nurani menilai secara tepat. Kita selalu mengejar pertimbangan hati nurani yang tepat. Dan di dalam pertimbangan hati nurani ini, cakupan pertamanya itu adalah prinsip-prinsip moral yang sudah ditekankan, yang sudah hadir di dalam diri kita. Santo Thomas Aquinas dan juga banyak filsuf skolastik memberikan satu istilah ini, yaitu synderesis. Synderesis itu punya arti pemahaman, pengetahuan akan prinsip-prinsip moral secara objektif, secara universal. Jadi prinsip-prinsip moral dipahami, diketahui secara universal. Sehingga dalam hal ini synderesis itu tidak bisa keliru. Karena ini merupakan suatu forma, suatu bentuk yang hakiki dari prinsip-prinsip moral yang benar. Dan itu merupakan prinsip-prinsip moral yang diterima secara universal. Sehingga synderesis ini tidak bisa keliru. Misalnya saya beri contoh, prinsip moral, jangan membunuh, jangan menyakiti orang lain, jangan mengambil harta milik orang lain yang bukan hakmu. Ini adalah prinsip-prinsip moral yang mengkristal di dalam apa yang disebut pengetahuan kita akan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga ini tidak bisa salah. Sedangkan hati nurani itu adalah aktualisasi. Jadi bedakan. Tadi itu, sinderesis itu adalah pemahaman habitual, pemahaman yang mengkristal melalui proses pembiasaan, melalui proses pemahaman universal, itu tidak bisa keliru. Dan hati nurani itu adalah suatu aktualisasi. Tadi seperti saya katakan itu, tindakan konkret, tindakan yang bisa berupa hasil pemikiran, hasil perencanaan, atau juga penghayatan, atau juga
dari suatu keputusan. Keputusan hati nurani yang bijaksana mengakui secara praktis dan konkret kebenaran mengenai yang baik secara moral yang dinyatakan dalam hukum akal budi. Jadi, hati nurani mencakup dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses aktualisasi tindakan yang konkret dari hati nurani, dia perlu mempertimbangkan juga sinderesis ini. Jadi, ada unsur pemahaman yang diusahakan juga supaya hati nurani kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Seorang manusia memilih sesuai dengan keputusan ini disebut bijaksana. Itu yang saya sebutkan tadi. Orang yang bijaksana itu apa? Orang yang bijaksana itu adalah dia yang mampu mempertimbangkan secara objektif segala prinsip-prinsip moral yang ada dalam budinya, di dalam akal budinya, sehingga keputusannya itu tidak dipengaruhi semata-mata oleh apa yang dia inginkan. Jadi di sini pertimbangan objektif. Kadang-kadang dalam hati nurani itu ada keputusan yang justru merugikan dalam tanda kutip, memerlukan pengorbanan dari diri kita. Kalau itu memang sesuai dengan prinsip moral yang benar, ya itu perlu kita lakukan. Dan orang seperti inilah yang disebut bijaksana. Makanya orang bijaksana itu sekaligus adalah orang yang bisa dipercaya. Karena bagi dia, itu yang penting bukan dirinya sendiri atau keuntungannya. Yang dia lihat adalah keuntungan kita semua. Hati nurani bagaimanapun itu harus diikuti. Keputusan hati nurani itu bisa keliru juga. Karena apa? Itu karena kurang tahu, karena tidak tahu, karena manusia terbatas. Ini dia kata kuncinya. Keterbatasan manusia di dalam pemahaman. Sehebat apapun manusia, dia tidak tahu segala-galanya. Misalnya, saya beri contoh. Saya ini seorang pastor. Ketika dihadapkan waktu itu, misalnya seorang pasien, lalu ditanya apakah ventilatornya itu perlu dicabut atau enggak. Kalian tahu itu ventilator ya? Ventilator itu adalah alat bantu nafas, alat bantu pernapasan. Itu menentukan sekali. Kalau orang yang sudah lemah, sakit, kadang-kadang paru-parunya itu tidak bisa bekerja. Sehingga diperlukan ventilator untuk memompakan oksigen ke dalam tubuh sebagai pengganti paru-paru. Nah, kalau ketika ditanya ini apakah ventilator ini perlu dicabut? Kalau dicabut, konsekuensinya apa? Nah, ini kan nyawa orang, ini nyawa orang. Nah, saya seorang pastor. Dalam kapasitas seorang pastor, saya tidak tahu banyak tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Sehingga dalam hal ini, supaya saya bisa mengambil keputusan, saya perlu cari tahu dulu. Bahaya kalau kita misalnya dalam hal ini, ketika ditanya, ini mau dicabut nggak ventilatornya? Karena juga mahal ya. Dan selain mahal itu, kadang-kadang orang yang memakai ventilator itu juga tersiksa. Sebenarnya dia sudah saatnya untuk pergi, tetapi seperti dipaksa untuk tinggal. Nah, dan itu selain menambah beban biaya besar ya bagi keluarga yang ditinggalkan, sampai ada keluarga yang mesti hutang untuk membayar lunas dan rumah sakitnya. Sehingga perlu pertimbangan ini, apakah kita meneruskan menggunakan ventilator atau tidak. Nah, dalam pertimbangan seperti itu kita perlu ahli-ahli, kita perlu mencari tahu, misalnya dari dokter spesialisnya. Nah, kalau dikatakan dari pandangan profesionalnya bahwa ini tidak perlu lagi ventilatornya. Kalau dalam pertimbangan itu, lalu kami semua misalnya yang kumpul, keluarga, mengatakan, oke, setuju ventilator dicabut. Di sini, hati nurani juga berbicara. Pertimbangan budi juga berbicara. Masukan dari luar juga berbicara. Dan keputusan yang seperti ini, kalau kita lakukan seperti tadi itu, mempertimbangkan pemahaman-pemahaman habitual yang universal, itu disebut bijaksana. Kalau kita mengambil misalnya suatu keputusan karena ketidaktahuan kita, meskipun itu kemudian hasilnya keliru, misalnya saya beri contoh, kalau kalian pergi, misalnya kalian itu bertemu dengan seorang yang tergeletak di jalan, sebelumnya kalian nggak tahu itu siapa ya, lalu hati nurani kalian mengatakan, waduh, ini harus kita tolong. Tapi ternyata setelah ditolong, itu dia itu sebenarnya nggak apa-apa, dia cuma mabuk saja. Nah, hati nurani kan bisa memberikan pertimbangan yang keliru. Lalu justru setelah itu kita diperas sama dia. Berarti dalam hal ini kita salah. Hati nurani kita salah. Atau misalnya yang lebih konkret. Misalnya kita melihat sampah yang berserakan, lalu hati nurani kita mengatakan, oke, kita kumpulkan
Lalu ternyata setelah kita kumpulkan, kita bersihkan, ada seorang bapak yang marah-marah datang ke kita. Kenapa kalian bersihkan? Itu tugas saya. Nah, dalam hal ini kan kita mengambil atau agak sotoy di sini, padahal tindakan kita itu merugikan dia, karena itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dia. Kita merebut pekerjaannya dari dia. Nah, meskipun niat kita baik, meskipun hati nurani kita mengatakan itu hal yang baik untuk dilakukan, tapi ternyata itu keliru. Nah, dalam hal ini kita tidak bersalah, karena kita mengikuti hati nurani kita, meskipun itu hasilnya salah. Namun bisa terjadi kesalahan karena ketidaktahuan itu akhirnya juga harus kita tanggung. Artinya kita bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kapan itu terjadi? Bila demikian. Manusia tetap bersalah apabila ia tidak peduli untuk mencari apa yang benar serta baik, dan karena kebiasaan berdosa, hati nuraninya lambat laun hampir menjadi buta. Ini dari kitab Gaudium et Spes. Dalam hal ini, ia bertanggung jawab atas segala yang jahat yang ia lakukan. Jadi, soal ketidakpedulian untuk mencari tahu itu. Manusia itu tenggelam di dalam kemalasan untuk mencari tahu apa yang benar. Kalau itu terjadi, setiap perbuatan jahat yang mengalir dari ketidakpedulian itu adalah kejahatan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya lagi ini saya beri contoh. Kalian ini tahu semua bahwa mencontek itu salah. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa mencontek itu bukan sesuatu hal yang jahat, itu biasa saja. Toh tidak ada yang tahu, toh ini saya dalam hal ini mendapat keuntungan tidak merugikan siapapun. Pemahamannya seperti itu. Mencontek itu tidak keliru. Namun, kalau awalnya dia mencontek, coba kalau kita perhatikan, dia sampai pada kesimpulan seperti itu, kenapa? Karena sudah terlalu sering mencontek. Siapa sih yang pernah pertama kali mencontek itu langsung, gak apa-apa. Enggak kan? Kan semua merasa takut, merasa malu, merasa, jangan ketahuan, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Jantung pun dak dikduk, dak dikduk. Ini saja sebenarnya suatu pretensi bahwa mencontek itu tidak sesuai, melawan hati nurani. Tapi ketika hati nurani itu tidak diarahkan kepada sinderesis untuk mencari tahu pemahaman yang universal, mengapa mencontek itu jahat, mengapa mencontek itu merupakan perbuatan moral yang buruk, lalu dia hanya membenarkan diri terus, mencontek itu baik. Kenapa? Karena saya dapat nilai baik, karena saya tidak perlu belajar, saya dapat nilai baik. Tidak ada yang dirugikan. Namun, nah ini dia, dengan kalau kita di dalam hal ini, kita wajib mencari tahu mengapa mencontek itu buruk. Lalu melalui pemahaman budi dan juga nasihat bimbingan dari orang lain. Misalnya dari suster yang kemudian mengatakan, kalau kalian mencontek, itu kalian membiasakan diri kalian untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak kalian dapatkan. Itu suatu kebiasaan yang buruk. Dari hal yang kecil mencontek, kalian akan mencari kemudahan, mencari jalan pintas untuk segalanya. Selain mencontek itu tidak jujur, kalian mendapatkan hasil bukan dari kemampuan kalian pribadi, itu juga tidak adil. Tidak adil kenapa? Karena orang lain belajar setengah mati, kalian dapat nilai yang lebih baik daripada mereka. Ada yang bahkan tidak lulus, tapi kalian lulus. Atau ketika kalian itu dengan nilai yang bagus itu, akhirnya misalnya ada yang karena jujur, karena dia itu benar-benar belajar, tetapi hasilnya itu, nilainya itu kalah dengan kalian yang mencontek. Lalu orang yang melihat nilai kalian, misalnya dalam penerimaan beasiswa atau penerimaan masuk perguruan tinggi yang populer, yang baik, yang berkualitas, sebenarnya dia itu jauh lebih pantas daripada kalian. Nah, katakanlah nilainya hanya kalah 1 atau 2 poin. Tapi yang diterima itu kalian. Kalian merebut masa depannya dia. Apalagi ketika kalian masuk, lalu kalian tidak sanggup untuk mengikuti. Karena memang kalian itu tidak sanggup. Kalian itu mendapatkan nilai masuk itu karena mencontek. Akibatnya, kesempatan yang sebelumnya dimiliki oleh teman kalian itu, kalian sia-siakan. Kalian masuk sebentar, tidak sanggup mengikuti, lalu DO. Ini kan sangat tidak bertanggung jawab. Ini karena mencontek itu. Jadi kita perlu mencari tahu ini, mendapatkan nasihat, mendapatkan pemahaman, pengetahuan seperti saat ini, mendapatkan pengajaran tentang hati nurani. Kalian akan tahu lebih banyak, supaya kalian bisa menjadi bijaksana. Suatu ketika, orang-orang yang bijaksana seperti inilah yang akan memegang kendali. Kenapa?
dalam kepemimpinan kita perlu orang-orang yang bisa mengambil keputusan. Jadi kalian jangan merasa rugi kalau kalian mengasah terus hati nurani kalian, mencari tahu terus, berusaha untuk mencari pemahaman prinsip-prinsip moral yang diterima secara universal, supaya kalian juga dapat kemudian hari itu masuk ke dalam dunia universal dan membuat keputusan yang baik untuk semua orang. Nah, di situ kalian teruji. Kalau hati nurani kalian dibiarkan tumpul, kalian tidak akan menjadi pemimpin yang baik, tidak akan menjadi pengambil keputusan yang baik, apalagi kalau kalian menjadi anggota dewan. Akhirnya mengandalkan staf ahli, dibohongi staf ahli, tanya terus staf ahli, tapi diri sendiri ya tidak tahu apa-apa tentang undang-undang, tentang delik-delik hukum, tentang celah-celahnya, tentang kebaikan, pro dan kontranya. Karena hati nurani kalian itu tidak dilatih. Hati nurani itu perlu dibentuk dan keputusan moral harus diterangi. Ini dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 1783. Maksudnya apa? Maksudnya, kita perlu melatih budi kita, seperti tadi itu, mencari semakin banyak pengetahuan yang akan membantu kita dalam membuat keputusan dalam kasus-kasus yang tertentu. Bagaimana membentuk hati nurani kita menurut Gereja Katolik? Pembentukan hati nurani itu mutlak perlu, dan itu merupakan tugas seumur hidup. Kenapa? Karena situasi berubah terus. Misalnya, 20 tahun yang lalu, kita tidak ada isu moral atau kita tidak perlu mengambil keputusan apa-apa tentang internet. Waktu itu internet belum atau baru saja mulai dan tidak berdampak besar seperti sekarang ini. Namun, sekarang kita perlu juga mencari pemahaman-pemahaman moral yang universal berkaitan dengan penggunaan internet. Ini tugas seumur hidup karena kalian ke depan itu tidak tahu apa ada perubahan lain lagi. Soal aborsi, zaman dulu itu orang tidak terlalu repot soal aborsi. Sekarang itu menjadi isu yang besar sekali karena jutaan anak bayi di dalam kandungan dibunuh setiap tahunnya. Tentang cloning, kalau dulu nggak ada cloning. Nah, sekarang kita perlu pertimbangan moral tentang cloning. Apakah nanti ke depannya cloning itu akan menjadi biasa? Lalu perkawinan homoseksual, macam-macam isu-isu moral zaman sekarang itu. Kita perlu pelajari, kita perlu tahu. Ini tadi saya baru menguji salah satu skripsi dari mahasiswa di Stikas. Dia mengambil tema tentang hukuman mati. Hukuman mati bagi para terpidana narkoba. Ini kan suatu hal yang rumit sekali, kompleks sekali. Mengapa sampai timbul hukuman mati itu? Perlu kita pelajari. Lalu kita perlu pelajari pro dan kontranya. Untuk menemukan sinderesis itu tidak gampang. Tidak gampang. Lalu pembentukan hati nurani itu, kalau kita selalu membentuk tadi itu ya, saya katakan kalian tidak akan rugi kalau kalian terus membentuk hati nurani kalian, melatih hati nurani kalian itu untuk memutuskan apa yang benar, apa yang baik, apa yang universal. Karena selain itu berguna untuk karir kalian ke depan, berguna untuk hidup kalian ke depan, berguna untuk masa depan keluarga kalian. Coba kalau kalian punya hati nurani yang baik, kan tidak akan mengambil keputusan yang salah untuk keluarga kalian, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Karena semua berdasarkan pertimbangan hati nurani yang jernih, karena sudah biasa dilatih. Tapi selain itu, hati nurani yang dibentuk, hati nurani yang dilatih, itu akan membebaskan kita dari takut. Orang yang punya hati nurani yang jernih, dia tidak takut apapun. Karena dia yakin apa yang dia lakukan itu benar. Dan juga membebaskan diri dari rasa bersalah yang palsu. Kadang-kadang ada orang yang, kok apakah saya salah ya? Ini ketika melakukan sesuatu, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya ini keliru. Aduh, nanti gimana ya? Terus selalu khawatir, selalu merasa bersalah. Kalau orang yang sudah punya hati nurani yang baik, dengan tegas dia mengatakan, meskipun keputusan yang sulit, misalnya, saya beri contoh, kita itu sebagai seorang pemimpin itu harus mem-PHK. Ini kan keputusan yang sulit dalam kondisi keuangan perusahaan yang seperti ini. Apakah kita harus memberhentikan pegawai-pegawai kita berapa persen? 20%, 30% kita PHK. Siapa yang akan kita PHK? Itu keputusan di pihak kita. Dan kalau kita tidak punya hati nurani yang kuat atau pengambilan keputusan yang kuat, itu akan sulit sekali. Kita akan dihantui, tidak heran di
negara Jepang itu banyak orang yang akhirnya pemimpin-pemimpin itu akhirnya tidak bisa menerima kenyataan ketika dia gagal dalam perusahaannya. Lalu anak buahnya itu kemudian banyak yang menderita. Akhirnya mereka cukup banyak yang saya dengar, akhirnya pemimpin-pemimpin ini tidak hanya segera mengundurkan diri, tapi mereka melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Karena tidak bisa tahan dengan rasa bersalah itu. Membebaskan diri dari kesombongan juga. Karena pada akhirnya hati nurani kita akan membimbing kita untuk memilih kerendahan hati. Kenapa? Karena kerendahan hati itu adalah kebenaran. Karena kita sadar bahwa diri kita ini tidak mampu berbuat apa-apa sendirian. Hati nurani yang baik itu juga yang selalu dibentuk, dilatih, akan menjauhkan kita dari rasa puas diri, rasa bahwa kita ini sudah hebat. Tidak. Justru ada banyak hal yang kita masih harus belajar dan lain-lain. Catatan yang terakhir, coba kita perhatikan beberapa cara bagaimana sekarang caranya untuk membentuk hati nurani yang baik. Jembatan keledainya itu saduna, sabda, doa, puji, dan nasihat. Ini 4 cara yang disampaikan oleh Katekismus Gereja Katolik untuk selalu membentuk, melatih hati nurani kita supaya menjadi lebih baik. Pertama, jangan lupa sabda Allah itu adalah kebijaksanaan yang tertinggi. Kitab suci kita. Di situ kita belajar banyak hal. Di situ kita belajar untuk menjadi bijaksana. Di situ kita menemukan banyak pemahaman, prinsip-prinsip moral yang tepat, yang universal. Yang berlaku bagi semua orang, yang baik bagi semua orang. Lalu kita juga setelah itu perlu menjadikan sabda Allah itu milik kita sendiri dan melaksanakannya lewat iman dan doa. Doa yang nomor 2. Internalisasi. Kita perlu menjadikan prinsip-prinsip moral universal yang objektif, yang tidak bisa salah itu sebagai milik kita sendiri. Internalisasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral itu terjadi di dalam doa dan iman. Lalu yang ketiga, kita perlu sering menguji hati nurani. Tadi ingat bahwa synderesis itu, prinsip-prinsip moral itu kadang-kadang membutuhkan pengorbanan dari kita. Orang yang terasah hati nuraninya tidak hanya akan mencari aman, nyaman, senang, tenang dirinya sendiri. Kalau perlu dia akan fight, kalau perlu dia akan berkorban banyak. Supaya apa? Supaya yang baik terjadi. Yang baik bagi siapa? Bukan diriku, bukan dirimu saja, tetapi kebaikan bagi kita semua. Dan itu tidak gampang. Kadang-kadang atau sering itu kita perlu membuat pengorbanan. Lihatlah salib Tuhan. Yesus dengan hati nuraninya, mestinya kalau dia memikirkan dirinya sendiri, dia akan lari dari salib. Tapi karena hati nuraninya berkata, aku harus maju terus. Akhirnya dia maju terus dan wafat di salib. Dan kita semua selamat. Hati nurani Yesus sesuai dengan suara Tuhan, sabda Tuhan. Ini adalah tujuan kita, supaya hati nurani kita juga bisa sesuai dengan sabda Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Untuk itu kita perlu belajar dari Yesus. Lalu kita perlu terbuka terhadap bimbingan, nasihat dari Roh Kudus, orang lain, dari para pimpinan gereja. Tuhan memberkati kita semua.